Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pak San, anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1. Mari kita lihat dulu sama-sama buku tematik, ya, buku pelajaran tema 1. Ini buku kelas 5 tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Ya. Karena ini pertemuan yang pertama, kita akan bahas tentunya subtema 1, pembelajaran yang pertama. Ya. Untuk subtema 1, pembelajaran yang pertama, ya, Bapak harap kalian bisa baca sendiri ya. Bagi kalian yang sudah punya buku tema 1, silahkan kalian baca dulu. Di sini ada pengantar. Ya, kemudian pada halaman berikutnya, ya, di situ ada cerita bergambar, ya. Nah, gambar cerita. Di situ bisa juga kalian baca. Dan kemudian nanti ada teks di halaman 3 yang juga Bapak harapkan kalian baca sendiri. Nah, apa target dari bacaan tersebut? Dari subtema 1 ini ada 2 target sebenarnya sebagai hasil belajar kalian. Pertama adalah untuk target pelajaran IPA, kamu memahami, mampu menjelaskan misalnya itu alat-alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Ya, jadi kamu bisa jelaskan alat-alat gerak pada manusia dan hewan. Selain itu juga ada target untuk pelajaran bahasa Indonesia, kamu bisa menentukan pokok pikiran atau ide pokok ya dari paragraf atau dari sebuah bacaan. Nah, untuk target IPA ya mengenai alat gerak ya pada manusia dan hewan, nah, ada dalam teks ini ya, ada dalam teks ini. Nah, mana saja hal penting dari teks ini ya. Kamu lihat di sini, ini diantaranya, yaitu kegunaan organ gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, berikutnya yang perlu kamu pahami juga bahwa alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam, yaitu ini yang pertama, alat gerak pasif. Ya, alat gerak pasif berupa tulang. Dan yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot. Itu yang harus kamu ketahui. Nah, kedua alat gerak ini bekerjasama melakukan pergerakan. Kerjasamanya itu disebut sistem gerak. Ya. Nah, kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya. Kemudian, mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi ada kontraksi-kontraksi pada otot yang mengendur, meregang, sehingga kemudian membuat otot itu bergerak. Sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Sedangkan tulang diam saja, ngikutin gerakan otot tadi. Makanya tulang disebut alat gerak pasif. Itu untuk pelajaran IPA-nya. Nah, untuk bahasa Indonesianya, diharapkan kamu bisa berlatih nih. Apa latihannya? Menentukan ide pokok
dari paragraf bacaan tadi. Sudah ada contohnya satu nih, paragraf 1. Ya, paragraf 1 ide pokoknya ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya. Lalu yang lainnya adalah kalimat pengembang. Itu pada paragraf 1. Jadi ini paragraf 1 tadi. Ini adalah ide pokok. Dan yang lain adalah kalimat pengembang. Jadi ide pokok ini adanya dalam kalimat utama, yang pertama ini nih. Ya. Dan kemudian kalimat-kalimat yang lainnya menjelaskan ide pokok tadi, mengembangkan ide pokok tadi, sehingga disebut sebagai kalimat pengembang. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu mana yang ide pokok, mana yang kalimat pengembang? Ya, apa itu ide pokok? Apa itu kalimat pengembang? Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Itu ide pokok. Jadi kalimat yang paling utama, paling penting di situ, nah itu adalah ide pokok. Lalu kalimat-kalimat yang lain itu menjelaskan ide pokok tadi. Gimana cara menentukannya? Ya kita harus baca kalimat dalam paragraf itu satu demi satu. Ya, setelah kita baca satu demi satu, nanti ada feeling dalam diri kita. Kalau kalian sudah terampil, nanti akan tahu, oh ini nih inti paragrafnya nih. Ya, nah inti paragraf itulah yang kemudian disebut sebagai ide pokok atau pikiran utama. Ya, sedangkan yang lain, oh kalimat ini menjelaskan kalimat yang ini menjelaskan kalimat yang ini, sehingga kemudian itu menjadi kalimat pengembang. Ya, Bapak contohin misalnya paragraf yang ini nih. Ini paragraf yang ketiga. Ya, paragraf pertama, paragraf kedua, ini paragraf yang ketiga. Ya. Kalian lihat kalimat pertamanya, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat keduanya apa? Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, dari pemahaman kalimat kedua ini sebenarnya kita bisa tahu bahwa kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Sehingga kalimat kedua ini adalah kalimat pengembang. Dia mengembangkan ide ini ya sehingga menjadi lebih luas. Ya. Jadi ini akan menjadi ide pokoknya. Dan yang lain ini nanti akan menjadi kalimat pengembangnya. Seperti itu. Ya, Bapak yakin kalian bisa ya, baca baik-baik. Baca berulang-ulang. Maka kamu akan tahu ya mana yang menjadi inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut sebagai ide pokok. Oke? Ya, itu untuk berlatih menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf-paragraf yang ada pada bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Ya. Nah, berikutnya ada keterampilan berbahasa lagi, yaitu kalian mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya. Tadi kan kalian sudah tahu ada kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu yang mengembangkan ide-ide pokok. Misalnya ini ide pokoknya. Organ gerak terdiri atas dua macam. Berarti kalimat pengembangnya ya dua macam itu apa saja? Tadi sudah dibahas. Ada organ gerak aktif ya atau alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Yang aktif itu apa? Yang pasif itu apa? Kamu jelaskan di sini dan itu akan menjadi kalimat pengembang dari ide pokok ini sehingga dia menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, terus yang ini, organ gerak banyak sekali fungsinya. Ini sebagai ide pokok.
Kalimat pengembangnya apa? Ya kamu jelasin fungsinya apa saja, kegunaannya apa saja organ gerak tadi. Ya, maka itu akan menjadi sebuah paragraf. Ada ide pokok, ada kalimat pengembang. Seperti itu. Nah, berikutnya seperti ini. Ada ide pokok, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Ya. Kamu tulis dulu ya ide pokoknya tersebut. Setelah kamu tulis ide pokoknya, kamu tambahkan dengan kalimat-kalimat lain, ya. Kamu kembangkan kalimat ini, ya. Apa contohnya? Kalau misalnya tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak, ya. Tanpa kaki misalnya, tanpa tangan, ya. Nah, begitu juga dengan hewan. Oke? Jadi itu keterampilan berbahasa yang bisa kamu kembangkan. Nah, berikutnya kamu bisa berdiskusi, tapi tadi dari penjelasan Bapak seharusnya kamu bisa pahami apa itu pengertian ide pokok, ya. Kemudian apa itu fungsi ide pokok. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok. Kamu tuliskan kesimpulan kamu. Nah, terakhir dari pembelajaran satu ini diharapkan kamu bisa merenungkan sejauh mana pemahaman kamu tentang ide pokok, ya. Setelah memahami, ada tingkatan berikutnya, diharapkan kamu terampil. Berarti kamu bisa berlatih, cari bacaan, tentukan paragrafnya, lalu dari satu paragraf itu coba kamu tentukan ide pokoknya apa, ya. Nah, setelah kamu tentukan ide pokoknya, sisanya itu cuma kalimat pengembang. Oke? Dan sebagai PR juga buat kamu, ada kerjasama dengan orang tua. Ya, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu, tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Itu sebagai penjelasan, ya, tambahan penjelasan untuk kamu yang belajar di rumah. Semoga bisa lebih memahami materi tema 1, sub tema 1 pembelajaran yang pertama ini. Oke, Bapak kira itu yang bisa Bapak jelaskan. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa ini penting, silakan subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.